Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dengan NIM 8565525075. Saya dari Prodi PGSD UPBJJ Bagansi Api-Api, Universitas Terbuka. Berikut saya akan menjelaskan dengan tema peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan ya. Dadah. Nah, jadi hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Artinya, keduanya saling mempengaruhi dan saling memperkuat. Filsafat ilmu menjadi dasar berpikir dalam pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap memiliki dasar yang jelas, ilmiah, dan bernilai. Hal ini dilakukan melalui ontologi, mengkaji hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, dan hakikat peserta didik. Epistemologi, memastikan bahwa pendidikan disusun berdasarkan metode ilmiah, penelitian, dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Aksiologi, menekankan bahwa pendidikan harus memiliki nilai moral, etika, dan manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai kemanusiaan. Yang kedua, pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan pemikiran baru yang memperkayakan filsafat ilmu, pengembangan teknologi, perubahan sosial, dan masalah pendidikan modern mendorong lahirnya kajian filosofi baru. Misalnya, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran menimbulkan pertanyaan tentang etika, peran guru, dan nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Selain itu, pendidikan juga menanamkan cara berpikir kritis, logis, dan refleksif yang merupakan bagian dari filsafat ilmu. Dan yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah persoalan pendidikan secara mendalam. Ontologi menganalisis hakikat permasalahan pendidikan. Epistemologi mengkaji metode dan cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Aksiologi menilai manfaat, nilai moral, dan tujuan pendidikan. Melalui ketiga aspek tersebut, masalah pendidikan dapat dipahami dan diselesaikan secara lebih kritis dan sistematis. Dan keempat, contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan kurikulum merdeka menekankan kreativitas, karakter, dan kemandirian siswa. Kurikulum materi pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan. Proses pembelajarannya, guru menggunakan metode diskusi, problem solving, dan pembelajaran aktif agar siswa berpikir kritis. Penilaiannya tidak hanya menilai pengetahuan saja, tetapi juga sikap dan keterampilan siswa. Nah, jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling mendukung. Filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran, metode, dan nilai dalam pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi tempat perkembangannya pemikiran filsafat ilmu. Oleh karena itu, keduanya sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang ilmiah, bermakna, dan berorientasi pada pembentukan manusia yang cerdas dan serta berkarakter. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Nur Hidayati dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.